Pernahkah kalian merasa gaji lumayan besar, tapi kok cepat sekali habis sebelum akhir bulan tiba? Ini bukan sihir, tapi fenomena keuangan yang banyak orang alami. Jangan khawatir, kalian tidak sendirian menghadapi tantangan ini. Banyak sekali orang yang gajinya cukup, bahkan di atas rata-rata, namun tetap kesulitan menabung atau sekadar memenuhi kebutuhan dasar. Rasanya aneh, bukan? Seolah uang itu memiliki kaki dan berlari menjauh setiap kali kalian menerima gaji. Tapi, siapa sebenarnya yang salah dalam situasi seperti ini? Apakah inflasi yang terus melonjak, atau harga-harga kebutuhan pokok yang tidak pernah berhenti naik? Memang faktor eksternal itu nyata dan bisa mempengaruhi. Namun, seringkali akar masalahnya ada di kebiasaan kita sendiri. Mari kita selami lebih dalam misteri keuangan ini bersama-sama. Kita akan bongkar satu persatu penyebabnya dan mencari solusi terbaik untuk kalian. Tujuannya, agar gaji kalian tidak hanya cukup, tapi juga bisa membawa kalian menuju kebebasan finansial yang diimpikan. Yuk kita mulai petualangan edukasi keuangan ini. Fenomena pertama yang sering terjadi adalah lifestyle creep. Kalian mungkin mulai mendapatkan kenaikan gaji atau penghasilan tambahan. Bukannya menabung, justru pengeluaran juga ikut naik seiring pendapatan. Misalnya, tadinya naik motor, sekarang merasa harus punya mobil. Atau tadinya makan di warteg, sekarang harus di kafe setiap hari. Ini membuat standar hidup kalian terus meningkat, dan alhasil uang gaji terasa tidak pernah cukup lagi. Jebakan gaya hidup yang terus merangkak ini sangat halus dan sulit disadari. Kalian merasa pantas mendapatkan yang lebih baik, dan itu wajar saja. Tapi tanpa disadari, pengeluaran itu justru menjadi beban. Lanjut, ada juga jebakan pembelian impulsif. Kalian sedang jalan-jalan di mall, tiba-tiba melihat barang diskon yang menarik hati, padahal kalian tidak benar-benar membutuhkannya. Begitu sampai di rumah, barang itu hanya teronggok dan menyesal kemudian. Ini sering terjadi karena dorongan emosi sesaat, bukan kebutuhan rasional. Lalu ada kurangnya perencanaan anggaran. Ini adalah fondasi utama keuangan yang sehat. Tanpa anggaran, kalian seperti berlayar tanpa kompas. Uang masuk dan keluar tanpa arah yang jelas. Kalian tidak tahu pasti kemana uang itu pergi setiap bulannya. Akibatnya, sulit sekali untuk mengidentifikasi pos pengeluaran yang boros. Penyebab berikutnya adalah tidak punya dana darurat. Hidup ini penuh kejutan yang tidak terduga. Ban kempes, laptop rusak, atau sakit tiba-tiba. Jika tidak ada dana darurat, kalian terpaksa mengambil dari gaji bulanan. Ini jelas akan mengacaukan seluruh anggaran dan membuat kalian boncos. Jadi, dana darurat itu penting sekali, seperti payung saat hujan. Kemudian, utang konsumtif yang menumpuk, kartu kredit, pinjaman online, atau cicilan barang yang tidak produktif. Ini seperti bola salju yang makin besar. Bunga utang bisa menggerogoti gaji kalian sedikit demi sedikit. Lama-kelamaan, sebagian besar gaji hanya untuk membayar utang, bukan untuk masa depan. Bahkan ada perangkap langganan. Coba cek, berapa banyak langganan aplikasi, streaming, atau gym yang tidak kalian pakai secara maksimal. Langganan kecil-kecil ini bisa jadi penguras dompet tanpa disadari. Mereka memang terlihat murah per bulan, tapi kalau banyak, jumlahnya bisa fantastis. Kurang literasi keuangan juga jadi masalah besar loh. Banyak orang tidak tahu bagaimana cara mengelola uang dengan baik. Tidak paham investasi, inflasi, atau perbedaan aset dan liabilitas. Pengetahuan ini kunci agar kalian bisa membuat keputusan finansial cerdas. Coba ingat-ingat, apakah kalian sering membandingkan diri dengan orang lain? Melihat teman beli barang mewah, liburan ke luar negeri, lalu merasa harus ikut-ikutan. Ini adalah salah satu pemicu terbesar pengeluaran yang tidak perlu. Media sosial memperparah fenomena ini. Setiap orang hanya menunjukkan sisi terbaiknya. Kita jadi merasa kurang dan ingin selalu mengejar. Padahal kondisi keuangan setiap orang berbeda. Fokuslah pada perjalanan finansial kalian sendiri, bukan orang lain. Kemudian, tidak punya tujuan finansial yang jelas. Kalian ingin menabung untuk apa? Beli rumah, pendidikan anak, pensiun? Tanpa tujuan, motivasi menabung itu akan sangat rendah. Uang akan lebih mudah terpakai untuk hal-hal yang kurang penting. Tujuan itu ibarat mercusuar yang membimbing kapal kalian. Mengabaikan pengeluaran kecil, membeli kopi setiap hari, makan siang di luar kantor terus-menerus, atau jajan ringan. Pengeluaran kecil ini sering diremehkan, tapi jika diakumulasi, jumlahnya bisa sangat mengejutkan loh di akhir bulan. Ini disebut the latte factor. Padahal uang itu bisa dialokasikan untuk hal yang lebih produktif. Dampak dari gaji yang selalu habis ini tidak main-main. Kalian akan terus merasa stres dan cemas tentang uang. Setiap akhir bulan seperti mimpi buruk yang berulang. Kalian juga akan kesulitan mencapai tujuan jangka panjang. Rumah impian, pendidikan anak, atau dana pensiun akan terasa semakin jauh. Kemampuan kalian untuk menghadapi krisis finansial juga sangat rendah. Jika ada masalah besar, kalian tidak punya bantalan pengaman. Ini bisa berujung pada utang baru yang memperparah keadaan. Kualitas hidup juga bisa menurun. Kalian mungkin sering bertengkar dengan pasangan karena masalah uang, atau tidak bisa menikmati hidup karena terus-menerus memikirkan tagihan. Jangan sampai masalah ini terus berlarut-larut ya, tapi jangan khawatir, ada harapan. Solusi pertama adalah buat anggaran yang realistis. Catat semua pemasukan dan pengeluaran kalian. Gunakan metode 50-30-20, yaitu 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan atau investasi. Ini adalah panduan yang bagus. Kedua, bangun dana darurat. Targetkan minimal 3-6 bulan pengeluaran wajib kalian.
Simpan di rekening terpisah yang mudah diakses namun tidak tergoda untuk dipakai. Ketiga, lunasi utang konsumtif. Prioritaskan utang dengan bunga tertinggi terlebih dahulu. Hentikan penggunaan kartu kredit yang tidak perlu. Lalu tinjau ulang semua langganan. Batalkan yang tidak terpakai atau kurang bermanfaat. Kalian akan kaget melihat berapa banyak uang yang bisa kalian hemat. Kelima, investasi pada diri sendiri. Belajar literasi keuangan. Ikuti webinar, baca buku, atau dengarkan podcast tentang uang. Pengetahuan ini adalah aset paling berharga. Keenam, tetapkan tujuan finansial yang jelas. Tuliskan tujuan kalian, buat target waktu, dan langkah-langkah untuk mencapainya. Ini akan memberi kalian motivasi. Ketujuh, cari penghasilan tambahan. Jika memungkinkan, cari pekerjaan sampingan atau mulai usaha kecil. Ini bisa mempercepat tercapainya tujuan finansial. Delapan, hindari perbandingan sosial. Fokus pada tujuan dan kemajuan diri sendiri. Ingat, setiap orang punya jalannya masing-masing. Sembilan, otomatiskan tabungan. Atur transfer otomatis dari rekening gaji ke rekening tabungan atau investasi setiap awal bulan. Dengan begitu, kalian menabung sebelum sempat menghabiskan. 10. Evaluasi dan sesuaikan secara berkala. Anggaran itu bukan patokan mati. Tinjau setiap bulan atau triwulan. Sesuaikan jika ada perubahan pendapatan atau pengeluaran. Ini kunci fleksibilitas. 11. Hadiahi diri sendiri secara bijak. Tidak perlu terlalu kaku. Sisihkan sedikit uang untuk hal yang kalian inginkan, tapi tetap dalam batas anggaran. Ini agar kalian tidak merasa tertekan dan bosan. 12. Diskusikan keuangan dengan keluarga. Transparansi itu penting. Libatkan pasangan atau anggota keluarga dalam perencanaan keuangan. Ini akan membangun tim yang kuat. Jadi dari semua ini, salah siapa? Sebenarnya tidak ada yang salah secara mutlak, tapi kita bisa mengambil kendali penuh atas keuangan kita sendiri. Ini tentang kesadaran dan disiplin. Mulai dari langkah kecil, tapi konsisten. Kebebasan finansial itu bukan hanya impian, itu bisa dicapai oleh siapa saja yang mau berusaha dan belajar. Kalian punya potensi untuk mengubah kebiasaan. Jangan biarkan gaji kalian hanya numpang lewat di rekening. Jadikan ia alat untuk membangun masa depan yang cerah dan bebas dari beban. Saatnya kita bertindak dan mengambil alih kendali. Yuk, mulai kelola keuanganmu sekarang juga untuk masa depan yang lebih baik.